Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan sekali lagi para jemaah, diharapkan mengikuti aturan. Kalau tidak mengikuti aturan, maka masjid kita nanti kena segel, maka kita tidak bisa sholat lagi. Demikian, semoga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menukil satu riwayat dari kisah seorang tabi'in, seorang ulama yang sangat saleh yang bernama Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ketika Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala didatangi oleh beberapa orang mengeluh tentang permasalahan mereka masing-masing. Yang pertama datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Ya Imam, inna as-samaa'a la tuntir." Sesungguhnya langit sudah lama tidak menurunkan hujannya, yaitu kekeringan di mana-mana. Apa solusinya wahai Imam? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirillah." Minta ampunlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah tabaraka wa taala. Datang orang yang kedua, "Ashku ilaikal faqr." Mengadu kepada beliau tentang kefakiran, kemiskinan dirinya. Apa solusinya wahai Imam agar Allah Azza wa Jalla luaskan rizki bagi diriku? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirillah." Beristighfarlah engkau kepada Allah, minta ampun engkau kepada Allah Azza wa Jalla akan dosa-dosamu. Datang orang yang ketiga mengatakan, "Imraati aqir la talid." Wahai Imam, istriku mandul dan tidak bisa melahirkan anak, padahal aku menginginkan keturunan. Apa solusinya wahai Imam? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirillah." Beristighfarlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla, minta ampun kepada Allah akan dosa-dosamu. Maka orang-orang di majelis Imam Hasan Al-Basri, tiga orang datang kepada beliau dengan tiga permasalahan yang berbeda. Dan ternyata beliau memberikan satu solusi, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah. Bertanya, "Ya Imam, kenapa kok tiga orang yang berbeda permasalahan? Engkau memberikan satu solusi yang sama, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla." Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Itu bukan dariku." Jawaban itu bukan dariku, tapi dari Allah tabaraka wa ta'ala. Alam taqra'u qaulillahi ta'ala. Apakah kalian tidak membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Nuh ayat ke-10 sampai 12? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum." Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka niscaya Allah Azza wa Jalla pasti akan turunkan hujan yang lebat pada kalian. Permasalahan orang yang pertama. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Kemudian Allah Azza wa Jalla pasti akan memperbanyak harta dan anak kepada kalian. Permasalahan orang yang kedua dan ketiga. Bahkan tambah plus. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan kebun-kebun dan juga sungai-sungai kepada kalian. Allahu Akbar. Istighfar ikhwan. Istighfar ikhwan. Istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla adalah suatu kewajiban seorang hamba kepada Rabbnya. Bahkan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, at-taubah wazifatul umur. Taubat itu pekerjaan seumur hidup kita. Seumur hidup kita, kita wajib bertaubat kepada Allah. Istighfar dan taubat ya ikhwan.
Para ulama salaf mengatakan ma nuzilal bala illa bi dzambin wa ma rufi'a illa bi taubatin. Tidaklah musibah bala menimpa suatu kaum kecuali itu karena dosa-dosa mereka. Dan tidaklah bala itu dicabut, musibah itu dicabut kecuali karena taubat mereka kepada Allah Azza wa Jalla, istighfar mereka kepada Rabbul Alamin. Yang memberikan musibah ini Allah Tabaraka wa Ta'ala, ikhwan. Yang memberikan ujian ini Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan mengkambing hitamkan yang lain. Dan penyebabnya adalah tidak lain tidak bukan karena dosa kita manusia. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat ke-30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali disebabkan dari hasil tangan kalian. Apa maksudnya? Dari hasil dosa-dosa kalian, kata para ulama tafsir. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Azza wa Jalla mengampuni sebagian banyak dosa kalian. Ya Allah. Ketika Allah Azza wa Jalla berikan musibah berupa virus COVID-19 ini, ikhwan, Allah Azza wa Jalla ingin memberitahu kepada kita bagaimana keperkasaan Rabbul Alamin, bagaimana kemahabesaran Allah, bagaimana kemahaagungan Allah, dan kita seorang manusia nggak ada apa-apanya. Apa yang mau kita sombongkan kepada Rabbul Alamin di hadapan Allah? Banyak istighfar dan taubat pada saat ini, ikhwan. Jangan pernah menyalahkan si fulan, mengkambing hitamkan yang lain dosa kita. Istighfarkan dosa-dosa kita. Minta ampun kepada Allah akan dosa-dosa kita. Hisab diri kita masing-masing kepada Rabbul Alamin. Apa dosa-dosa yang telah kita lakukan sehingga Allah Azza wa Jalla berikan ujian ini? Sedunia, ikhwan, bayangkan, subhanallah. Allah berikan satu wabah, Allah berikan satu makhluk yang tidak terlihat oleh kasat mata, hancur geger dunia ini, bingung. Al-Aziz, Al-Hakim, Allah Azza wa Jalla Maha Perkasa, Allah Azza wa Jalla Maha Mulia mentakdirkan ini semua, ikhwan. Dan tidak ada yang bisa mencabutnya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Rabbul Alamin. Kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Kembalilah kepada Rabbul Alamin. Karena itu solusi satu-satunya yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita semua, subhanallah. Berapa banyak ternyata diri kita lebih menghebatkan dari usaha-usaha duniawi kita, tapi lupa dengan usaha-usaha ukhrawi. Al-Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan, akthiru minal istighfar fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum aina ma kuntum fa innakum la tadruna mata tanzilul maghfirah. Perbanyaklah kalian mengucapkan istighfar, perbanyaklah minta ampun kalian kepada Allah Azza wa Jalla di rumah-rumah kalian, di atas kendaraan kalian, di meja makan kalian, di pasar-pasar kalian, dimanapun kalian berada. Karena kalian tidak tahu kapan Allah Azza wa Jalla turunkan ampunan kepada kalian. Maka perbanyaklah istighfar dan taubat kepada Allah pada saat-saat seperti ini, ikhwan. Kalau pada saat seperti ini, ketika Allah berikan wabah seperti ini, kita tidak kembali kepada Allah, kapan lagi kita akan kembali kepada Allah, ikhwan? Kalau pada saat seperti ini kita tidak ingat kepada Rabbul Alamin, kapan lagi kita akan ingat kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau pada saat seperti ini kita tidak takut kepada Rabbul Alamin, kapan lagi kita akan takut kepada Allah, ikhwan? Satu kenikmatan Allah cabut, sedikit nikmat aman, satu nikmat sedikit saja Allah cabut, geger manusia di atas muka bumi ini. Bagaimana ketika nanti di hari kiamat nantinya, ikhwan? Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Akan dikumpulkan manusia nanti di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian, belum dikhitan, dan tidak punya apa-apa. Gak ada apa-apanya rasa takut ketika ada pandemi seperti ini. Ini baru sedikit rasa aman Allah cabut, ya ikhwan. Nanti ketika hari kiamat lebih luar biasa, ya ikhwan. Orang yang beriman akan berpikir seperti itu, sehingga dia akan kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubat, dengan iman dan amal salehnya, bukan dengan yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Di antara keutamaan istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Hud ayat ketiga. Pada hakikatnya banyak luar biasa keutamaan istighfar dan taubat, ikhwan, tapi tidak mungkin kita sebutkan banyak pada kesempatan yang berbahagia ini. Di antaranya dalam surat Hud ayat ketiga, Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, dan bertaubatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Ini di antara keutamaan istighfar, ikhwan. Yumatti'kum mata'an hasanan. Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan kepada kalian kenikmatan yang baik secara terus menerus, ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu taala dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, tafsir Adwa'ul Bayan, mengatakan, "Wadh-dhahir anna al-murad bil mata'il hasan." Pendapat yang terkuat, kata beliau, dari maksud mata'ul hasan, kenikmatan yang baik, kata beliau, sa'atur rizqi. Allah Azza wa Jalla akan berikan keluasan rizki. Wa raghadal aish, dan Allah Azza wa Jalla akan berikan kehidupan yang lapang. Lihat, kehidupan yang lapang Allah berikan kepada kita. Wal afiyah fid dunya, dan Allah Azza wa Jalla akan berikan keselamatan kita di dunia ini. Ini mata'an hasan. Ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan, maksudnya al-maut, sampai datang kematian kepada kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Abu Daud, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan, merutinkan mengucapkan istighfar kepada Allah, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Wa min kulli hammin faraja, Allah Azza wa Jalla akan berikan ketenangan dari segala kegundahan dalam hatinya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Azza wa Jalla akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka kepada kalian. Allahu Akbar. Maka tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya nanti di hari kiamat, ternyata dia lihat catatan amalnya banyak istighfarnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada Allah, ikhwan. Kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubat kita kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan iman dan amal saleh kita kepada Rabbul Alamin. Nah, tidak ada yang dapat mencabut, menghilangkan wabah ini kecuali Rabbul Alamin. Seorang muslim dan muslimah, dia yakin ketika Allah berikan wabah seperti ini ujian bagi dirinya, yang dia harus bersabar akan ujian ini dan ridha akan takdir Allah. Dan dia yakin yang bisa menghilangkannya tidak lain, tidak bukan hanya Rabbul Alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء والبلاء والغلاء والمحن والزنا والزلازل والمحن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان وزمان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استوي معتدل تراصص بالخلل في الصف الأول الصف الأول المسلم rapatkan صفnya. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام